Kak. Oke, minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan permasalahan mencari luas di bawah kurva ya, mana saya sudah memperkenalkan metode persegi panjang untuk mencari luas dari suatu daerah ya, utamanya daerah di bawah kurva, di mana kita bisa menggunakan pendekatan persegi panjang dan kita bisa mengestimasi ya berapa luas daerah di bawah kurva dengan menggunakan limitnya dan juga menggunakan metode anti turunan untuk mencari luas. Terus lalu minggu lalu kita sudah membahas mengenai integral tertentu juga yang apa namanya yang sebetulnya teknik integral ini sudah kalian pelajari juga ya di SMA, dan juga kita sempat membahas sifat-sifat integral tak tentu ya. Lalu kita membahas kurva integral ya, di mana eh, suatu grafik dari fungsi anti turunan merupakan kurva integral ya. Karena kita eh, belum bisa memastikan konstanta yang ada di suatu fungsi yang merupakan anti turunan dari fungsi lainnya gitu ya. Lalu kita juga sudah bahas permasalahan nilai awal ya, initial value problem, di mana kita bisa nantinya mengetahui konstanta dari fungsi anti turunan ya. Lalu mengenai hasil UTS-nya, ya mungkin di luar ekspektasi juga ya, karena kebanyakan nilainya jelek sekali. Padahal itu banyak soal yang menurut saya mudah ya, seperti nomor satu, nomor dua, kait dengan fungsi inverse masih banyak yang salah ya. Saya juga nggak paham itu kenapa bisa. Nanti kita mungkin akan bahas di kelas kecil ya, untuk apa namanya eh, inti permasalahannya mengapa bisa seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa murid yang bagus, cuma hanya beberapa, mungkin bisa dihitung jari ya. Jadi kebanyakan jelek ya nilai UTS-nya, dan saya belum mengecek ya itunya apa perbaikan nilai UTS-nya. Nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan kelas kecil aja ya untuk pembahasan UTS. Nah, minggu ini kita akan bahas mengenai notasi sigma ya. Notasi sigma ini biasanya karena kita menggunakan integral ya, di mana uh, berbeda dengan derivatif ya. Integral biasanya kita menggunakan penjumlahan ya, atau sumasi, atau kita biasanya menggunakan notasi sigma. Oleh karena itu, eh, saya akan coba membahas sedikit ya, mengulang sedikit ya, terkait dengan notasi sigma, di mana misalkan di sini ada suatu penjumlahan ya. Misalkan di sini ada suatu penjumlahan ya, 1/2 ditambah 2/2 ditambah 3/2, 4/2 tambah 5/2, di mana di sini kita bisa melihat penjumlahan ini membentuk suatu pola ya, di mana di sini kita bisa melihat bahwa penjumlahan ini terdiri atas suku-suku ya, suku yang pertama, suku yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan masing-masing sukunya ini membentuk pola, di mana kita bisa melihat bahwa suku-sukunya itu merupakan bentuk umum dari K/2, di mana K itu adalah bilangan bulat dari 1 sampai 5 ya. Nah, notasi sigma untuk penjumlahan seperti ini dapat dituliskan menjadi seperti ini ya. Sigma K sama dengan 1 sampai 5, fungsinya adalah K/2. Di mana di sini kita bisa lihat ya, penulisan umum untuk notasi sigma adalah seperti yang ada di slide ini ya. Di mana sigma ini menggambarkan penjumlahan ya. Lalu
bagian batas bawah yang di bawah notasi sigma itu K sama dengan M atau nilai awal K, atau kita juga bisa sebut batas bawah. Lalu ada batas akhir dari eh, penjumlahan ini atau sigma, notasi sigma ya. Yaitu di sini ada nilai akhir atau batas akhir. Lalu ada fungsinya ya, di mana ini adalah fungsi dari suatu yang bisa menggambarkan suatu pola atau penjumlahan ya, pola penjumlahan. Dan K ini juga disebut juga sebagai indeks penjumlahan ya, indeks penjumlahan. Nah, contoh penggunaan notasi sigma dapat kita lihat di dalam slide ini ya. Misalkan di sini ada sigma K sama dengan 4 sampai 8 ya. Fungsinya adalah K pangkat 3. Sehingga di sini kita bisa menuliskan notasi sigma yang di sebelah kiri menjadi 4 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 6 pangkat 3 sampai 8. 8 pangkat 3. Begitu pula dengan yang di bawahnya. Di sini fungsinya adalah 2K, batas bawahnya 1 sampai 5. Maka K ini dimulai dari 1 ya, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, ditambah 2 kali 4 sampai 2 dikalikan 5. Itu pula yang contoh yang ketiga ya. Di sini fungsinya 2K tambah 1, di mana K-nya ini sama dengan 0 ya. Sehingga di sini eh, untuk suku pertamanya kita bisa dapatkan 2 kali 0 ditambah 1 yaitu 1. Lalu 2 kali 1 tambah 1 adalah 3. 2 kali 3 ditambah 1 itu, sorry, 2 kali 2 tambah 1 adalah 5. 2 kali 3 tambah 1 kali 5 ditambah 1 adalah 7. Sampai dengan K-nya itu sama dengan 5 ya. Dan begitu pula dengan contoh-contoh yang fungsi yang lebih rumit ya, lebih complicated. Tapi intinya eh, kita bisa menuliskan penjumlahan seperti ini atau deret dengan notasi sigma ya. Ini penjumlahan suatu bilangan yang dia membentuk suatu pola. Kita bisa mencari fungsi umumnya atau polanya, lalu kita tuliskan dalam suatu notasi. Dan kita juga bisa menggunakan huruf yang lain ya, nggak mesti K tapi bisa yang lain ya. Intinya yang di bawah notasi sigma ini adalah batas bawah atau tadi indeks penjumlahan ya. Nah tadi di sini kita bisa apa namanya menuliskan ya notasi sigma sebagai seperti ini ya. Nah di mana di sini M dan N ini adalah batas bawah dan batas limit tadi ya. Dan K adalah indeks penjumlahan. Tapi kita tidak perlu menggunakan huruf yang sama ya. Jadi kita bisa gunakan eh, misalkan kita tuliskan di sini I ya, bisa dengan berapa sampai 0 sampai 5 misalkan ya. Ini ya. Atau kita bisa gunakan J gitu ya. Jadi bebas ya, kita bisa gunakan. Yang penting sesuaikan dengan statusnya ya. Apakah dia batas bawah ataukah dia batas akhirnya gitu ya. Lalu kalau misalkan batas atasnya dan batas bawahnya sama, maka kita bisa menyederhanakan notasi sigma ya. Misalkan di sini ada sigma ya, batas bawahnya itu 2, tapi batas atasnya 2. Sehingga kalau misalkan kita tulis
notasi sigma ini kita jabarkan itu menjadi 2 pangkat 3 ya. Jadi dia kita tulis lebih sederhana. Jadi menjadi satu suku saja gitu ya. Misalkan yang lain, di sini I sama dengan 1 sampai dengan 1 ya. Fungsinya adalah 1 dibagi I tambah 2, maka penjabarannya adalah satu suku ya, yaitu 1/3. Nah, di dalam suatu penjumlahan, ekspresi yang di sebelah kanan dari tanda sigma itu tidak melibatkan indeks penjumlahan. Pada kasus yang seperti itu, kita bisa mengambil semua suku di dalam penjumlahan itu sama. Misalkan di sini ya, ada sigma, lalu di sini ada 2 ya. Di sini tidak mengandung indeks penjumlahan, karena di sini cuma angka ya. Batas bawahnya 1 sampai 5, maka maksud dari notasi sigma seperti ini adalah yang di sebelah kanan. Jadi eh, dia merupakan penjumlahan dari semua suku-sukunya ya, sampai 5 suku. Atau misalkan di sini ada sigma X pangkat 3, tetapi di sini eh, indeks sumasinya tidak ada ya, karena tidak mengandung huruf J ya. Nah, kita bisa menuliskan atau menjabarkan sigma yang seperti ini menjadi X pangkat 3 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 3. Karena di sini indeksnya mulai dari 0, lalu 1 dan 2 ya. Jadi ada 3 suku. Lalu kita akan membahas sedikit terkait dengan sifat notasi sigma, di mana kita bisa merubah batas sigma ya. Jadi penjumlahan itu bisa kita tuliskan lebih dari satu cara ya, dengan menggunakan notasi sigma dengan limit atau batas yang berbeda-beda ya, gantung dari indeks penjumlahannya. Misalkan di sini ada notasi sigma, fungsinya 2i ya, i-nya sama dengan 1 sampai 5. Ini adalah penjabarannya ya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Lalu kita bisa tuliskan dengan notasi sigma yang lain, dengan merubah batas sigmanya. Ya, yang tadinya 5 menjadi 4, lalu yang tadinya I sama dengan 1 menjadi J sama dengan 0. Tetapi kalau misalkan kita rubah batas bawah dan batas atasnya, kita perlu menuliskan ulang juga eh, penjumlahannya, apa fungsi umumnya ya, yaitu menjadi 2J tambah 2, sehingga ini nilainya sama ya. Atau kita bisa juga tulis menjadi seperti ini ya. Kita rubah menjadi K sama dengan 3, batas bawahnya, batas atasnya menjadi 7. Nah, konsekuensinya kita ganti juga fungsinya menjadi 2K minus 4. Supaya dia identik dengan penjumlahan yang sebelumnya. Lalu kita akan membahas terkait dengan sifat penjumlahan. Nah, ketika kita menyebutkan atau menuliskan sifat umum dari penjumlahan, akan lebih baik atau lebih mudah digunakan menggunakan subscript ya. Misalkan di sini A subscript K gitu ya. Untuk mengganti FK yaitu fungsi ya. Jadi kita tuliskan misalkan seperti ini, sigma A subscript K ya, di mana K-nya sama dengan 1 sampai 5. Nah, ini adalah bisa kita jabarkan menjadi A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 ya. Dan juga kita bisa menuliskan notasi sigma yang berbeda kalau kita merubah batas bawah dan batas atasnya ya, batas akhirnya. Tapi kita bisa apa namanya
notasi di sebelah kanan notasi sigma apa namanya A subscript K ini juga harus diganti ya. Misalkan tadi di sini A subscript K lalu diganti A subscript J. Kalau batas atasnya diganti juga eh, implikasinya adalah A subscript J diganti menjadi A subscript K ditambah 2. Karena kita ingin menyamakan dengan yang sebelumnya. Ya. Begitu pula dengan contoh yang di bawahnya ya di sini eh, kita ganti ya. Yang awalnya A subscript K dari K sama dengan 1 sampai N. Kita bisa ganti indeks penjumlahannya jadi K menjadi J. Tapi kita juga mengganti fungsinya ya. Atau di sini notasi apa namanya hurufnya, huruf yang dia diikuti oleh subscript ya, A subscript J. Dan ini kita juga bisa rubah menjadi notasi sigma dalam penulisan yang lain. Tapi intinya kita menyamakan dengan yang sebelumnya ya. Nah, lalu ada teorema atau suatu pernyataan atau rumus yang sudah bisa dibuktikan. Tapi di sini saya tidak menampilkan ya pembuktiannya. Nanti silakan coba dipelajari kembali ya kalau untuk pembuktian. Nah, di mana di sini ada 3 sifat untuk yang tabel di atas, lalu ada 3 sifat lainnya. Yang pertama ini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan ada suatu apa namanya angka yaitu bilangan C, di mana C-nya ini tidak bergantung kepada K, ya, maka berlaku sigma K sama dengan 1 sampai N, C dikalikan A subscript K itu sama dengan C dikalikan sigma K sama dengan 1 sampai N A subscript K. Tapi C-nya kita perlu garis bawahi tidak bergantung kepada K. Lalu yang sifat kedua adalah penjumlahan ya. Kalau misalkan di sini ada apa namanya fungsi ya yang merupakan penjumlahan dari beberapa fungsi atau beberapa huruf ya, kita bisa memisahkannya ya. Misalkan di sini sigma dalam kurung A K tambah BK itu menjadi sigma AK ditambah sigma BK ya. Begitu pula dengan yang pengurangannya. Lalu ada beberapa sifat lain yang ini lebih baik dihafalkan ya. Misalkan di sini ada sigma K, K sama dengan 1 sampai N, di mana dia membentuk suatu deret ya, penjumlahan dari 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai N ya, sampai hingga, di mana kita bisa mencari penjumlahannya itu dengan rumus ini ya, N kalikan N tambah 1 dibagi 2. Nah, kalau K-nya itu dipangkatkan 2, sehingga penjumlahannya menjadi 1 pangkat 2, tambah 2 pangkat 2, tambah 3 pangkat 2, tambah seterusnya ya, sampai N pangkat 2, maka penjumlahannya itu adalah N dikalikan N tambah 1 dikalikan 2N tambah 1 dibagi 6 ya. Begitu pula dengan K-nya kalau dipangkatkan 3. Dia menjadi penjumlahannya itu menjadi N dikalikan N tambah 1 dibagi 2 dipangkatkan 2. Nah, biasanya ini sering kita gunakan ya untuk dalam kasus yang melibatkan notasi sigma ya. Nah, misalkan di sini ya ada notasi sigma K sama dengan 1 sampai 30, di mana fungsinya adalah K dikalikan K tambah 1. Nah, di sini eh, kita bisa menggunakan teorema yang sebelumnya tadi ya, di mana di sini eh, kita
kita bisa mengalihkan dulu ya kak kaknya ini. Kita bisa mengalihkan kak yang di luar ini ya ke dalam kurungnya menjadi k pangkat 2 ditambah k. Nah, sehingga di sini fungsinya ini merupakan penjumlahan dari dua suku ya, dua atau dua fungsi ya, k pangkat 2 dan juga k ya. Sehingga di sini kita bisa memisahkannya. Nah, di sini kita bisa mencari ya di sini apa namanya sigma k sama dengan 1 sampai 30 k pangkat 2 ditambah sigma k sama dengan 1 sampai 30 k ya. Nah, ini tadi kan teorema menyatakan bahwa sigma dari K itu bisa kita tuliskan menjadi N ya. Ini ya. N dikalikan N tambah satu ya. Dibagi 2 ya. Di mana di sini N-nya adalah 30. Lalu yang sebelah sini, ini ada rumus yang tadi ya, teorema. N dikalikan N tambah satu kalikan N tambah 2N tambah satu bagi dengan 6 ya. Mana N-nya itu 30 juga ya. Nah, sehingga di sini kita bisa dengan mudah mendapatkan penjumlahannya ya, yaitu 9920. Nah, bentuk yang ini kita juga bisa katakan sebagai bentuk yang tertutup ya. Sedangkan bentuk yang sebelah yang dijabarkan adalah bentuk yang terbuka. Di mana bentuk yang terbuka itu menunjukkan penjumlahan, sedangkan yang bentuk tertutup itu adalah formula yang secara jelas mendefinisikan penjumlahan. Jadi kita bisa mendengar istilah eh, bentuk ya atau dua bentuk dalam notasi sigma ya. Yang ini adalah bentuk eh, tertutup, yang ini adalah bentuk terbuka ya. Nah, contoh lainnya di sini, misalkan di sini ada eh, notasi sigma k sama dengan 1 sampai n, di mana eh, fungsinya adalah 3 tambah k pangkat 2. Kita diminta untuk mengekspresikan notasi sigma ini dalam bentuk tertutup ya. Kita diminta untuk menuliskan dalam bentuk tertutup, mengekspresikan notasi sigma ini dalam bentuk tertutup, maka yang pertama kita lakukan adalah kita mencari bentuk terbukanya dulu ya, kita jabarkan. Di sini K tambah K pangkat 2 ya, itu 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 gitu ya, sampai 3 tambah N pangkat 2 ya. Lalu di sini eh, kita perlu sedikit melakukan modifikasi ya, karena ini adalah bentuk terbuka ya, lebih gampang ya untuk mencari bentuk terbuka. Sedangkan untuk mencari bentuk tertutup, kita harus mencari rumusnya ya, formula umumnya. Sehingga di sini kita butuh sedikit manipulasi ya, manipulasi aljabar, di mana di sini kita bisa mencari bentuk yang lain. Nah, di sini bentuk yang terbuka ini kita bisa tuliskan menjadi bentuk yang seperti ini ya.
Di sini kita ada menambahkan satu dipangkatkan 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 tambah sekian ya. Di mana yang ini sama dengan yang ini. Nah, karena di sini kita menambahkan suku-suku yang lain ya, yang tambahan, maka kita perlu juga mengurangi suku-suku tambahan itu ya. Nah, konsekuensinya kita melihat bahwa yang di sebelah kiri ini itu adalah sigma K sama dengan 1 sampai 3 tambah N ya. Karena di sini kita batas akhirnya adalah 3 tambah N. Sedangkan fungsi umum dari penjumlahan ini adalah K pangkat 2 ya. Karena K-nya mulai dari 1 sampai 3 tambah N ya. Lalu kita perlu menghitung ya penjumlahan pada bagian yang sebelah kanan ini ya. 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 adalah 14 ya. Sehingga di sini kita dapatkan suatu bentuk notasi sigma yang berbeda, tetapi hasilnya sama ya. Nah, di sini karena kita mengetahui bahwa kalau misalkan K-nya sama dengan 1 sampai N, K pangkat 2, itu adalah N dikalikan N tambah 1 dikalikan 2 N tambah 1 dibagi 6. Maka kalau misalkan N-nya diganti menjadi 3 tambah N, maka yang ini berubah menjadi 3 tambah N dikalikan 4 tambah N dikalikan 7 tambah 2N ya. Lalu dikurangi 14. Nah, ini kita sudah mendapatkan bentuk tertutup ya atau formula terumus ya dari notasi sigma ini. Memang di sini ada sedikit kesulitan ya dalam mencari eh, formula umum karena kita perlu menggunakan manipulasi aljabar ya dan pengetahuan lainnya ya untuk bisa mencari formula umumnya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan ya. Permisi Bapak, ingin Ya, bertanya. Untuk nilai yang 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 3 pangkat 3 itu nilainya bebas, Pak? Atau emang harus nilainya segitu saja, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih. yang mana ini? Iya, Pak. Yang itu, Pak. Ini kan karena kita ingin mencari bentuk yang warna kuning ini ya, yang di atas ya. Jadi apa namanya kan notasi sigma awalnya kan adalah 3 tambah K pangkat 2 kan. Sehingga kalau misalkan kita jabarkan K-nya sama dengan 1 sampai N, dia menjadi 4 pangkat 2, lalu tambah 5 pangkat 2, tambah 6 pangkat 2, tambah sampai 3 tambah N pangkat 2 ya. Jadi sampai ta hingga. Nah, kita perlu apa ya? Karena di sini yang kita ketahui adalah rumus sigma K sama dengan 1 sampai N K pangkat 2, yaitu N dikalikan N tambah 1 dikalikan 2N tambah 1 dibagi 6. Nah, karena ini berbeda, karena di sini K-nya mulai dari 1 ya. Di sini K-nya mulai dari 1, tapi ini formulanya kan berbeda ya. Sehingga kita perlu mencari eh, apa ya istilahnya memanipulasi ya supaya bentuk yang sebelumnya itu mengikuti bentuk umum yang sudah saya sampaikan sebagai teorema ya. Jadi teorema ini sudah pasti dibuktikan, sudah pasti benar gitu ya. Nah, caranya kita perlu menambahkan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat, ini bukan pangkat 3 ya, pangkat 2 ini. Salahnya. Pangkat 2 ya. Untuk menyamakan eh,
untuk apa ya istilahnya supaya kita bisa mendapatkan bentuk ini ya. Nah, tapi karena soalnya adalah adalah 3 tambah k pangkat 2, maka kita perlu mengurangi ini. Jadi sebetulnya ini hanya sekedar apa ya, sekedar manipulasi aja supaya kita bisa mendapatkan bentuk yang saya inginkan, gitu ya. Bentuk teorema yang apa namanya bentuk formula yang sudah terbukti sebagai teorema, yaitu sigma k sama dengan 1 sampai n k pangkat 2 ya sama dengan n dikalikan n tambah 1 dikalikan 2n tambah 1 dibagi 6. Itu ya. Jadi ini sebetulnya sebagai cara kita saja untuk mencari bentuk yang sama dengan teorema. Karena kita kita sudah tahu teorema itu sudah pasti benar, sehingga kita perlu mencari eh, bentuk yang menyinggung atau mendekati teorema itu. Sehingga kita perlu menambahkan suku tambahan ini. Tapi tentu saja karena ini soalnya berbeda, maka kita perlu menambahkan atau mengurangi dengan yang sebelumnya ini. Apa suku yang kita tambahkan juga gitu ya. Intinya kan sebetulnya yang kuning ini sama dengan yang kuning kan. Cuma kita perlu sedikit memanipulasi gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan bentuk umum atau bentuk teorema yang sudah pasti itu benar gitu. Gitu ya, mungkin ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah, baik. Sekarang setelah kalian mungkin sudah paham ya terkait dengan notasi sigma. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas ya tentang bagaimana mencari luas di bawah kurva dengan metode persegi panjang. Nah, sekarang kita akan coba lebih bahas lebih detail ya terkait dengan bagaimana kita bisa mengaproksimasikan luas di bawah kurva. Di sini kita bisa lihat ada kurva Y sama dengan fx ya, di mana kita ingin mencari luas di bawah kurva itu yang dibatasi oleh A dan B, sehingga di sini kita ingin mencari daerah yang bentuknya seperti lengkungan seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita mengaproksimasi luas area ini atau luas di bawah kurva ini? Kita bisa menggunakan persegi panjang ya, dengan membagi interval tertutup ya A, B menjadi subinterval n yang sama besar dengan menyisipkan n-1 bagian yang sama di antara titik A dan B. Ya. Jadi di sini kita gunakan pendekatan metode persegi panjang ya, untuk mengaproksimasikan luas di bawah kurva. Jadi di sini A, lalu kita buat menjadi persegi panjang yang pertama, di mana dia dibatasi oleh A dan X1, gitu ya. Lalu ada X2, lalu ada X3, X4, X5, sampai Xn-1 ya. Jadi kalau misalkan, karena ini kan persegi panjang yang pertama ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa eh, jumlah persegi panjangnya adalah X dibagi N-1 sampai Xn-1 ya. Nah, tiap subinterval ini ya, tiap persegi panjang ini ya, atau subinterval ya, ini memiliki lebar ya. Lebarnya yaitu B dikurangi A dibagi N ya, karena sama besar ya. Jadi lebarnya adalah B dikurangi A dibagi N. N ini adalah jumlah subinterval ya, jumlah persegi panjangnya dengan kata lain ya. Dan ini sama dengan delta X ya. Kita sebut delta X. Di mana delta X ini adalah B dikurangi A dibagi N.
Nah, lalu tiap-tiap subinterval ini membuat persegi panjang yang tingginya adalah fx. Ya, di sini. Jadi eh, tiap-tiap subinterval atau persegi panjang ini dia punya tinggi ya, punya tinggi ya. Nah, sehingga kalau misalkan di sini kita pilih sembarang titik ya, misalkan di sini ada kita pilih x1 ya, bintang, titik di mana saja di antara persegi panjang ini atau di antara subinterval ini, itu dia pasti memiliki tinggi ya. Tingginya itu adalah fx ya. Nah, sehingga luas dari eh, subinterval ya atau persegi panjang adalah delta x ya dikalikan dengan fx atau fx satu bintang atau x n bintang ya dikalikan dengan delta x, di mana x subscript n bintang ini itu merupakan posisi ya, posisi dari eh, titik di dalam persegi panjang atau di dalam subinterval. Sampai sini bisa dipahami ya bagaimana caranya kita bisa mengaproksimasi ya luas di bawah kurva dengan menggunakan metode persegi panjang. Nah, dengan kata lain, eh, luas dari persegi panjang yang pertama ya, lalu ditambahkan luas persegi panjang yang kedua, persegi panjang kedua sampai persegi panjang ke n, itu adalah luas area di bawah kurva ya. Dan itu merupakan penjumlahan ya. Karena di sini kita bisa lihat bahwa fx1 bintang dikalikan delta x ditambah fx2 bintang dikalikan delta x itu membentuk suatu deret penjumlahan ya. Sehingga kita bisa tuliskan luas di bawah kurva itu sebagai atau dalam notasi sigma ya, di mana fungsinya adalah fxk bintang dikalikan dengan delta x. Di mana k-nya itu sama dengan 1 sampai n ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita apa namanya ya, mengulangi proses yang sama dengan yang lebih banyak, artinya kita lebih kita menggunakan segi panjang atau subinterval kita bagi lebih banyak lagi, maka kita bisa mendefinisikan luas area di bawah kurva itu sama dengan limit ya. Limit luas daerah, limit dari sigma k sama dengan 1 sampai n fxk bintang delta x. Jadi ini adalah luas dari luas di bawah kurva itu kita gunakan pendekatan limit ya, sehingga kita bisa mencari apa namanya eh, atau mengaproksimasikan luas di bawah kurva dengan akurat ya. Ya bisa saja kita menggunakan apa persegi panjangnya cuma 2, tapi itu pasti tidak akurat ya. Atau misalkan cuma 10, tidak akurat. Tapi kalau misalkan kita ambil limit ya, dan limitnya itu mendekati tahingga ya, maka luas di bawah kurvanya kita bisa dapatkan lebih akurat. Nah, dengan kata lain, eh, luas di bawah kurva itu adalah limit sebagaimana n mendekati tahingga, sigma k sama dengan 1 sampai n, fx k bintang delta x. Ya. Di mana fungsinya itu harus kontinu pada interval tertutup a, B,
dan juga fungsinya itu harus positif untuk semua nilai pada A, B. Sehingga kita bisa mencari luas di bawah kurva pada interval tersebut dengan menggunakan rumus ini ya. Nah, lalu yang jadi pertanyaan ketika kita memilih titik ya, titik di di persegi panjang itu ya. Silakan di sini ya. Di sini kita gunakan persegi panjang yang pertama gitu ya, lalu yang kedua, tiga gitu ya, empat. Nah, kita bisa memilih ya X K bintang ini di sebelah mana gitu ya. Di sebelah titik sini, di tengah ya, atau di pinggir, atau di pinggir kanan. Nah, ini eh, hasilnya akan tetap sama, hanya saja kita perlu memodifikasi. Nah, kalau misalkan kita menggunakan titik sebelah kiri ya, maka XK bintang itu menjadi XK minus 1 sama dengan A ditambah K minus 1 dikalikan delta X. Di mana A-nya ini adalah batas paling ujung sebelah kiri ya. Nah, lalu kalau misalkan kita ingin mencari yang kita ingin menggunakan yang sebelah kanan, maka XK bintangnya adalah A ditambah K dikalikan delta X. Jadi kalau kita gunakan yang sebelah sini ya. Nah, kalau misalkan di tengah, kita ambil titik apa namanya titik XK bintangnya itu di tengah, maka kita gunakan rumus yang ini ya untuk mencari XK bintangnya ya. Tapi hasilnya akan tetap sama. Jadi intinya kalian boleh pilih mana saja ya, mana saja mau yang kiri, yang kanan, yang tengah itu hasilnya pasti sama ya. Nanti kita akan coba perlihatkan. Intinya yang memudahkan kalian dalam perhitungan. Nah, di sini apa namanya ada contoh ya. Di sini kita diminta untuk mencari luas di bawah kurva. Ya. Kurvanya adalah 9 dikurangi X pangkat 2 pada interval tertutup ya, 0,3 ya. Nah, maka di sini kita bisa memilih yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya untuk X K bintangnya. Titik di apa namanya di dalam persegi panjang yang kita gunakan untuk mengaproksimasi luas di bawah kurva ini, kita bisa gunakan titik yang mana aja. Tapi dalam contoh ini kita gunakan titik tengah ya, titik tengah. Nah, kalau kita gunakan titik tengah ya ini karena 9x pangkat 2 ya mungkin eh, berapa nih ya? 0 oke 9 ya kurang lebih ini kali ya berapanya ya. Nah, kita ingin mencari ya intinya kita ingin mencari ini ya, sebenarnya seperti ini ya. Select slow export. Gini ya, silakan begini.
Nah, kita milih di titik tengah sini ya, di titik tengah dari persegi panjang yang kita gunakan untuk mengaproksimasi. Nah, maka karena kita sudah mengetahui bahwa luas area itu sama dengan limit n menuju tangga plus tangga sigma f x ke bintang gini ya, delta x. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah mencari delta x. Di sini kita lihat delta x-nya adalah b minus a dibagi n, yaitu 3 dikurangi 0 dibagi n ya, yaitu 3 per n. Nah, lalu kita perlu mencari XK bintangnya ya, XK bintangnya. Nah, karena kita menggunakan titik tengah, maka kita gunakan rumus yang ini ya. A ditambah K minus setengah delta X. Lalu kita substitusikan nilainya menjadi K minus setengah ya, dikalikan 3 per N ya, karena di situ A-nya itu 0 ya. Nah, setelah itu baru kita mencari fx K bintangnya, di mana fx K bintangnya adalah 9 dikurangi K minus setengah ya, dikalikan 3 per N, dipangkatkan 2. Nah, ini akan membentuk suatu penjumlahan ya, dan ini sebetulnya agak rumit ya. Kita bisa lihat di sini 9 dikurangi K minus setengah ya, pangkat 2, dikalikan 3 per N, pangkat 2, dikalikan 3 per N. Nah, ini kita bisa jabarkan ya, yang sebelah sini menjadi K pangkat 2 minus K tambah seperempat. Lalu yang ini juga kita jabarkan. Lalu kita kalikan semuanya sehingga kita dapatkan 27 per N dikurangi 27 N pangkat 3 kalikan K pangkat 2 ditambah 27 per N pangkat 3 dikalikan K dikurangi 27 per 4N pangkat 3. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan fxk bintang dikalikan delta x. Nah, kita sekarang gunakan limit ya untuk mencari luas di bawah kurvanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eh, kita gunakan rumus ini ya, limit n mendekati tak hingga sigma k sama dengan 1 sampai n fxk bintang delta x. Sehingga di sini kita melihat bahwa ini adalah notasi sigma yang perlu kita selesaikan ya. Nah, di sini kita perlu menggunakan sifat-sifat notasi sigma ya untuk bisa menyelesaikan eh, perhitungan ini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa 27 per N, ini kita 27-nya bisa kita keluarkan ya. Dan juga kita bisa keluarkan 1 per N-nya. Sehingga di sini kita dapatkan sigma K sama dengan 1 sampai N, fungsinya 1. Lalu dikurangi 1 per N pangkat 3 ya. Sigma K sama dengan 1 sampai N, K pangkat 2 ya. Lalu ini juga 27 per N pangkat 3 kita bisa keluarkan ya. Yaitu 1 per N dikalikan 1 per N pangkat 2. Lalu ini adalah sigma K sama dengan 1 sampai N, fungsinya adalah K. Kurangi ini ya, 1 per 4N pangkat 2 ya. Dikalikan 1 per N, sigma K sama dengan 1 sampai N, fungsinya 1. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat ini bentuk yang lebih sederhana. Walaupun memang dalam prosesnya kita perlu berpikir ya, bagaimana caranya memecahkan perhitungan ini ya. Nah, sehingga di sini kita bisa dengan mudah mendapatkan angka-angkanya ya, di mana di sini kalau sigma K sama dengan 1 sampai N, karena ini fungsinya adalah suatu bilangan, maka dia bilangan itu sendiri ya, 1. Dikurangi dengan 1/3 ya. Karena di sini kita harus hitung ya, untuk yang apa namanya, sama dengan 1 sampai N, itu K pangkat 2, itu rumusnya tadi kita sudah sampaikan ya.
N dikalikan N tambah satu, 2N tambah satu dibagi 6. Sehingga di sini kita tinggal substitusikan saja nilai apa namanya nilai nilainya ya. Lalu di sini kan N-nya itu sampai dengan apa namanya? Di sini kita dapatkan N-nya itu kita sudah dapatkan ya. Kita bisa hitung ya. Lalu yang berikutnya juga ya sama ya. Jadi kita sudah hitung apa namanya? eh, yang satu yang sigma K sama dengan 1 sampai N ini juga K ya. Karena ini K-nya sama dengan 1 dan seterusnya gitu ya sampai dengan kita dapatkan hasil-hasilnya gitu ya. Memang ini agak agak susah apa lumayan sulit ya untuk apa namanya memecahkannya. Jadi kita bisa menggunakan teorema ini untuk menyelesaikannya ya. Jadi selain dengan apa sifat apa namanya yang sebelumnya, kita juga bisa menggunakan teorema ini untuk memecahkan apa persoalan ini ya. Ini butuh teorema yang di atas ini. Oke, ada pertanyaan terkait dengan mencari luas di bawah kurva dengan menggunakan notasi sigma ya. Ya tentu saja ini sebetulnya caranya yang lebih complicated, ya lebih rumit ya dibandingkan dengan kita menggunakan nanti metode anti turunan. Tapi setidaknya eh, kita perlu juga melatih ya atau mempelajari konsep-konsep awal kalkulus ya. Oke, lalu kita akan bahas terkait dengan net sign area ya. Jadi ada kasus di mana misalkan kurvanya itu seperti ini ya. Di sini ada suatu kurva, tapi dia ada di atas sumbu X, ada di bawah sumbu X, daerah yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan F-nya continue dan dia memiliki nilai positif dan negatif seperti diilustrasikan dalam gambar ini ya, karena dia di bawah sumbu X, maka limit N menuju tangga sigma K sama dengan 1 sampai N untuk Fx K bintang delta X itu tidak lagi merepresentasikan luas di bawah kurva, tapi dia merepresentasikan perbedaan luas daerah di atas dan di bawah. Atau dengan kata lain, ini adalah net sign area. Jadi kalau misalkan ada apa namanya fungsi yang dia itu memiliki nilai positif ya dan juga negatif, maka rumus yang tadi ya, yang ini itu bukan lagi merepresentasikan luas di bawah kurva, tapi dia merepresentasikan perbedaan antara luas yang di daerah di atas dan di bawah. Itu hanya istilah aja ya. Mungkin nanti kalau misalkan ditanyakan perbedaannya apa, ya apa namanya ditanyakan di soal, kalian harus bisa membedakan kapan sebagai luas di bawah kurva, kapan dia sebagai net sign area ya. Contohnya ini seperti ini ya. Di sini kita lihat bahwa kurva Y sama dengan X minus 1 pada interval tertutup 0,2 itu dia secara visual geometris ya dia ada luas ada daerah di atas sumbu X ada di daerah di bawah sumbu X. Nah di sini kita bisa lihat kalau dilihat secara grafik ya gambarnya itu luas areanya itu sama ya antara luas di atas sumbu X dan luas di bawah sumbu X. Nah maka di sini kita pastinya dapat memperkirakan net sign areanya itu adalah nol. Nah, caranya kita mengkonfirmasinya kita hitung dengan menggunakan
cara yang sebelumnya tadi saya sebutkan ya, di mana kita perlu membagi intervalnya menjadi subinterval, di mana kita perlu mencari delta x-nya. Nah, di sini delta x-nya adalah b minus a dibagi n, 2 dikurangi 0 dibagi n. Lalu x k bintangnya adalah a ditambah k minus 1 dikalikan delta x ya. Nah, di sini saya menggunakan x k bintangnya di sebelah titik kiri ujung ya. Sehingga x k bintangnya menjadi a tambah k minus 1 delta x ya. Dan kalian bisa menggunakan titik di sebelah ujung kanan ataupun di tengah. Tapi tentu saja nanti hasilnya akan berbeda karena kita menggunakan notasi sigma ya. Nah, lalu setelah itu kita cari ya fxk bintang dikalikan delta x. Sini kita dapatkan ya apa namanya notasi sigmanya fungsinya, dan kita dapatkan fungsi akhirnya adalah 4 dibagi n pangkat 2 dikalikan k dikurangi 4 per n pangkat 2 dikurangi 2 per n. Lalu kita mencari limit ya, limit n mendekati θ hingga untuk sigma ini ya. Nah, sama dengan sebelumnya kita perlu mencari apa namanya menyederhanakan ya, menyederhanakan notasi sigma ini sehingga kita bisa selesaikan. Dan kita gunakan teorema yang sama ya untuk menyelesaikannya, sehingga di sini kita bisa apa namanya memecahkan limit sigma k sama dengan 1 sampai n fungsinya k ya. Atau mungkin di sini saya jabarkan sedikit ya. Ini untuk yang sebelah sini ya. Nah, kita perlu merubah menjadi bentuk seperti ini karena kita menggunakan teorema untuk memecahkan limit ya n menuju tak hingga untuk fungsi ini ya. Nah, karena ini sudah ada teoremanya, maka eh, nilai limit sebagaimana n menuju tak hingga untuk fungsi ini adalah setengah ya. Ini berdasarkan teorema ya. Jadi apa namanya sudah bisa dibuktikan. Hanya saja saya tidak mencantumkan pembuktiannya. Bisa nanti dicoba ya kalau misalkan ingin membuktikannya. Lalu untuk yang sebelah kanan, yang sebelah tengah, kita gunakan ini ya, limit n menuju tak hingga. Nah, nilai limit seperti ini ya, ini adalah sama dengan 1 ya, berdasarkan teorema ya. Lalu untuk yang sebelah pojok kanan, kita gunakan juga ya, limit n menuju tak hingga ya, 1 per n, k sama dengan 1 sampai n 1. Nah, ini juga sama ya. Ini nilainya identik dengan yang di atas ya. Ini senilainya 1. Sehingga di sini kita bisa hitung ya. 4 dikalikan setengah, dikurangi 0, dikurangi 1, dikurangi 0, dikalikan 1, dikurangi 2, dikalikan 1. Kalau ini sama dengan 0 ya. Di sini 0 itu karena 4 dibagi n itu mendekati tak hingga ya. Sorry, 4 dibagi tak hingga itu mendekati 0 ya. Sehingga di sini adalah 0 ya. Sedangkan di sini hasil akhirnya adalah 0. Sehingga kita sudah membuktikan bahwa eh, net science area atau perbedaan antara daerah di atas dan di bawah itu adalah 0 ya.
Oke, sebelum kita mulai, bagian yang kedua, apakah ada pertanyaan terkait dengan notasi sigma? Ya sebetulnya notasi sigma itu dan metode persegi panjang ya untuk mengaproksimasikan luas di bawah kurva itu memang sudah tidak digunakan lagi ya secara praktikal ya. Tapi itu merupakan konsep awal kalkulus ya, sehingga ya perlu diajarkan ya, walaupun sudah tidak digunakan lagi ya, karena ada metode anti turunan yang lebih cepat ya, lebih akurat dan juga lebih baik ya. Ada pertanyaan sebelum kita mulai ke bagian metode substitusi ya, metode anti turunan atau integral. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sebelum UTS atau beberapa minggu lalu, kalian sudah mempelajari rumus eh, formula yang digunakan untuk mencari integral dari suatu fungsi ya. Misalkan fungsinya x pangkat 2 atau x pangkat 3 dan itu fungsi polinomial, biasanya itu fungsinya bisa diselesaikan dengan cukup mudah gitu. Tapi ada suatu fungsi yang memang tidak bisa diselesaikan dengan metode yang sebelumnya saya ajarkan gitu ya. Nah, metode itu adalah metode U substitusi, di mana metode ini didasarkan oleh aturan rantai dalam diferensiasi. Nah, misalkan di sini ada fungsi Y sama dengan FU, dan U itu adalah mengandung variabel X, atau dia fungsi komposisi ya. Maka turunan dari Y terhadap X adalah dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Dan ini aturan rantai yang sudah kalian pelajari sebelum UTS. Nah, dy per dx itu menyatakan bahwa laju perubahan y terhadap x dapat ditemukan atau dicari ya dengan mengalihkan turunan y terhadap u dengan turunan u terhadap x. Nah, dalam aturan rantai itu menyatakan bahwa turunan dari fungsi komposisi f kapital Gx ya, dapat dinyatakan sebagai ini ya, f aksen Gx dikalikan dengan turunan Gx ya. Nah, sehingga persamaan yang seperti ini kalau kita tuliskan dalam bentuk integral itu menjadi integral dari f aksen Gx dikalikan G kecil aksen X dx itu sama dengan f kapital Gx ditambah C. Jadi kalau misalkan ini adalah kita ingin mencari turunan dari fungsi komposisi, maka persamaan yang di atas ini dapat kita tuliskan dalam bentuk integralnya adalah seperti ini ya. Ini ya. Sehingga yang sebelah kiri menjadi F kapital GX ditambah C ya. Nah, ini adalah persamaan dalam bentuk integralnya. Nah, karena F kapital adalah anti turunan dari F kecil, maka kita dapat menuliskan sebagai berikut ya. F kecil Gx dikalikan G aksen X dx sama dengan F kapital Gx ditambah C. Nah, selanjutnya kita bisa menyederhanakan dengan melakukan substitusi ya, di mana U sama dengan Gx dan DU sama dengan G aksen X dx. Dengan substitusi, maka integral di atas ini berubah menjadi integral dari FUDU sama dengan F kapital U ditambah C ya. Nah, ini adalah dasar rumus yang kita gunakan
dalam menyelesaikan masalah integral, di mana metode ini atau rumus ini dinamakan sebagai metode U substitusi ya, atau metode substitusi. Nah, metode substitusi itu sangat bermanfaat ya untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan integral ya. Nah, kita akan coba bahas contoh soal dan solusinya. Nah, di sini kita diminta mengevaluasi X pangkat 2 tambah 1 pangkat 50 dikalikan 2X dx ya. Ini ya, saya tuliskan lebih besar. Nah, kalau misalkan kita ingin menyelesaikan integral yang seperti ini, akan sulit ya, karena di sini ada X pangkat 2 tambah 1 lalu dipangkatkan 50, lalu dikalikan dengan 2X. Dan ini sangat rumit ya, kalau kita melihat dengan sekilas ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita menggunakan metode substitusi, karena fungsi ini adalah fungsi komposisi sebetulnya. Kenapa kita bisa apa namanya kita eh, sebut sebagai fungsi komposisi? Karena kalau misalkan U sama dengan X pangkat 2 tambah 1, ya, maka du dx-nya adalah 2X. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa du sama dengan 2X dx. Nah, sehingga di sini kita bisa menyelesaikan integral ini dengan mudah ya. Menjadi ini ya, integral U pangkat 50 dikalikan du ya. Karena ini kita substitusi ya. Nah, karena dia sudah dalam bentuk seperti ini, kita bisa menggunakan aturan pangkat ya. Di mana U pangkat 50, ya integralnya adalah U pangkat 50 tambah 1 dibagi 50 tambah 1 ditambah C ya. Yaitu U pangkat 51 dibagi 51 tambah C. Lalu karena kita soalnya itu dalam variabel X, maka kita balikan kembali ke dalam variabel X. Nah, ini adalah metode substitusi. Termasuk juga soal yang kedua ya. Soal yang kedua, di mana di sini fungsinya adalah sin dalam kurung X tambah 9 ya. Nah, ini dalam hal seperti ini kita tidak bisa menggunakan metode yang biasa ya. Sehingga kita perlu menggunakan metode substitusi ya, di mana U-nya adalah X tambah 9 ya. Lalu du per dx-nya adalah 1 sehingga du sama dengan dx ya. Sehingga di sini kita dapatkan integral sin U du sama dengan min cos U tambah C. Lalu kita balikan ke dalam variabel X ya. Berikutnya soalnya juga sama ya tipenya. Kita bisa memisalkan apa namanya X minus 8 pangkat 23 ya. Kita misalkan U-nya adalah X minus 8. Lalu kita selesaikan dengan metode substitusi sama ya dengan soal yang pertama. Maka kita dapatkan hasilnya. Lalu untuk soal yang terakhir juga sama ya. Di sini cos 5x integralnya adalah eh, kita misalkan U-nya adalah 5x sehingga du per dx adalah 5 sehingga di sini dx sama dengan 1/5 du. Sehingga di sini kita dapatkan eh, fungsinya menjadi 1/5 du ya, seperti ini ya. Sehingga di sini kita dapatkan integral dari cos adalah sin u ditambah c dikalikan 1/5 ya. Nah, karena ini dalam variabel u, maka kita balikan kembali ke dalam variabel x. Nah, ini adalah metode substitusi ya. Untuk apa namanya
untuk menyelesaikan masalah integral. Lalu juga ada soal lain ya. Nah, di sini ada sin pangkat 2x cos x dx. Nah, di sini fungsinya melibatkan trigonometri ya. Dan kita tahu bahwa turunan sin adalah cos, itu ya. Turunan cos adalah min sin, berarti kita tinggal cari anti turunannya, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalkan kita misalkan sin x sebagai u, maka kita dapatkan du per dx-nya adalah cos x. Sehingga du sama dengan cos x dx. Ini ya. Nah, ini kita bisa lakukan metode substitusi ya. Sehingga kita dapatkan metode substitusinya, hasil substitusinya adalah integral u pangkat 2 du, di mana u pangkat 2 adalah u pangkat 3 per 3 ditambah c. Lalu kita balikan kembali ke dalam variabel x, sehingga u pangkat 3 menjadi sin pangkat 3x per 3 ditambah c. Lalu berikutnya soal yang lain. Sini kita lihat soalnya dalam variabel t ya. T pangkat 4 dikalikan akar 3 dari 3 dikurangi 5 T pangkat 5 dt. Nah, ini karena bentuknya dalam akar sepertiga seperti ini, maka sepertinya terlihat rumit ya. Tapi kita bisa menyelesaikannya dengan metode substitusi ya. Di mana di sini eh, yang di dalam radikal atau di dalam akar ini kita perlu eh, substitusi karena ini menyulitkan ya. Sehingga di sini kita bisa memilih U sama dengan 3 dikurangi 5 T pangkat 5 ya. Sehingga di sini kita dapatkan DU per DX-nya, per DT-nya adalah minus 25 T pangkat 4 ya. Atau minus 1/25 DU ya sama dengan T pangkat 4 DT. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada T pangkat 4 DT. Nah, caranya mengenali apa namanya, apakah fungsi itu bisa integral ini bisa diselesaikan dengan metode substitusi, biasanya pangkatnya selisih ya, selisih satu atau selisih ada pangkat yang berbeda 1 derajat ya. Misalkan di sini ada T pangkat 5 ya, di sini ada T pangkat 4. Kemungkinan itu bisa kita selesaikan dengan metode substitusi. Begitu pula yang di sini ya. Di sini ada pangkat 2, di sini ada pangkat 1. Maka itu bisa kita kemungkinan bisa diselesaikan dengan metode substitusi. Mungkin kita lihat contoh lainnya. Nah, ini levelnya lebih sulit ya soalnya, tapi tetap kita bisa selesaikan dengan apa namanya metode substitusi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ciri-cirinya adalah di sini ada x pangkat 2, di sini ada x pangkat 1 ya. Nah, biasanya kalau misalkan ada selisih 1 derajat, itu masih bisa kemungkinan masih bisa kita selesaikan dengan metode substitusi ya. Nah, di mana di sini kita bisa lihat ya bahwa kita memisalkan U-nya itu X minus 1. Sehingga DU-nya sama dengan DX. Nah, di sini karena ada X pangkat 2, maka kita bisa misalkan X pangkat 2 itu sama dengan U tambah 1 pangkat 2 ya.
Sehingga di sini U pangkat 2 ditambah 2U ditambah 1. Nah, sehingga di sini kita dapatkan bentuk integral yang kita bisa selesaikan ya. Nah, karena di sini ada U pangkat 2 ditambah 2U ditambah 1 ya dikalikan U pangkat setengah, maka di sini kita tinggal mengalihkan saja ya. U pangkat 2 dikalikan U pangkat setengah ditambah 2U dikalikan dengan U pangkat setengah tambah U pangkat setengah sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Dia polinomial ya. Nah, sehingga kalau misalkan bentuknya polinomial seperti ini, kita tinggal menggunakan metode pangkat untuk mencari integralnya, yaitu 2/7 U pangkat 7 per 2 ditambah 4 per 5, U pangkat 5 per 2 ditambah 2 per 3, U pangkat 3 per 2 ditambah C. Lalu kita balikan kembali ke dalam variabel X. Ini yang lebih sulit ya, contohnya. Tapi tetap kita bisa selesaikan dengan metode substitusi. Intinya itu ya, intinya tadi saya berikan ya tipsnya ya. Ada derajat yang berbeda, selisihnya 1 ya. Nah, ini contoh lain. Yang kita bisa lihat integral dari cos pangkat 3x dx. Nah, di sini kita perlu merubah dulu nih. Ini lebih sulit lagi ya, karena apa namanya di sini eh, kalau dengan cara biasa agak susah ya. Tapi kalau misalkan kita coba rubah soalnya menjadi integral cos pangkat 2x dikalikan cos x dx. Nah, ini karena ada derajatnya 1, kemungkinan kita bisa selesaikan. Karena kenapa kita perlu merubah bentuk seperti ini? Karena kalau misalkan cos x pangkat 3 ya, ini ya. Ini kalau misalkan U-nya sama dengan cos x, ya, maka ini akan kesulitan ya. Karena turunan dari cos x adalah min sin x. Ya. Sehingga di sini ada sin x dx. Nah, karena ada min sin x dx, sedangkan di soalnya tidak ada, maka ini tidak kita tidak bisa selesaikan ini ya dengan cara yang metode substitusi biasa. Tapi kita perlu merubah soalnya dulu ya menjadi eh, bentuk yang kira-kira kita bisa selesaikan ya menjadi integral cos pangkat 2x dikalikan cos x. Nah, ini kalau misalkan kita sudah apa namanya eh, menuliskan ya menjadi cos pangkat 2x cos x, maka kita bisa menyelesaikan ini gitu ya. Nah, di sini kita perlu menggunakan metode apa namanya identitas ya. Sin sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1 ya. Nah, di sini eh, cos kuadrat x kita ganti menjadi 1 minus sin pangkat 2x. Nah, kenapa kita perlu menuliskan seperti itu ya, atau kita menggunakan eh, rumus identitas? Karena kalau misalkan kita misalkan U-nya sama dengan cos x ya, ini akan menghasilkan minus sin x ya. Sehingga karena di soalnya tidak ada sin x ya, tidak ada minus sin x, maka ya kita tidak bisa menyelesaikannya. Maka kita perlu mencari alternatif lain. Sehingga di sini kita menggunakan rumus identitas
dan kita perlu menambahkan variabel apa namanya kita menggunakan rumus identitas sehingga sin x itu variabelnya kita bisa tambahkan. Ini memang soalnya lebih sulit ya. Nah, karena kita sudah dapatkan bentuk fungsi yang baru ya, satu minus sin pangkat 2x dikalikan cos x. Nah, barulah kita di sini memisalkan ya, memisalkan. Nah, karena di sini ada pangkat 2 dan pangkat satu ya kita bisa misalkan ya dengan metode substitusi punya sama dengan sin x. Sehingga du per dx sama dengan cos x. Du sama dengan cos x dx. Nah, ini kita bisa selesaikan ya. Menjadi integral satu minus u pangkat 2 du ya. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini ya, itu akan mudah ya. Sehingga integral dari satu adalah u, lalu integral dari minus u pangkat 2 adalah minus u pangkat 3 per 3, lalu ditambah dengan c. Lalu kita balikan kembali ke dalam variabel x. Sehingga kita dapatkan hasil integral dari cos pangkat 3x dx adalah sin x minus sepertiga sin pangkat 3x ditambah c. Sampai sini ada yang ditanyakan? Karena materinya sudah cukup ya. Jadi minggu ini kalian sudah belajar bagaimana menggunakan notasi sigma sekaligus juga limit ya untuk mencari atau mengaproksimasi luas di bawah kurva dengan metode persegi panjang. Lalu kalian juga sekarang sudah belajar menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan permasalahan integral ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Jangan lupa absen di leads ya. Dan ini ada latihan soalnya, silakan dikerjakan semampunya ya. Kalau ada yang tidak bisa, silakan ditanyakan. Atau kalau misalkan butuh jawaban atau seperti apa ya, silakan juga ditanyakan ya di forum diskusi ya, ataupun di WA ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan ya semampunya. Eh, Silakan dikumpulkan di leads ya nanti apa namanya soal latihan soalnya. Silakan dikerjakan semampunya. Jangan lupa tugas akhirnya juga dikerjakan ya karena sudah kita membahas integral ya. Jadi kalian bisa mencari-cari dulu eh, materi apa mengenai integral yang bisa kalian dibuatkan tugas akhirnya atau studi kasusnya ya. Sebetulnya kalau integral lebih banyak ya. Kasusnya lebih banyak, lebih variatif ya. Untuk ini bukan tugas ya, ini nilai keaktifan ya. Nilai keaktifan apa namanya? Untuk latihan soal ini hanya nilai keaktifan. Jadi saya harapkan eh, kalian mencoba ya mengerjakan sehingga nanti nilai UASnya bagus ya, tidak seperti UTS ya. Ya mungkin apa namanya kalian mungkin tidak begitu aktif mengerjakan ataupun tidak mencari tahu jawaban sebenarnya gitu ya, sehingga eh, apa namanya kalian di UTS banyak banyak yang nggak bisa. Jadi ini cuma sekedar latihan, jadi batas waktunya ya mungkin eh, sampai minggu depan ya maksimal. Tapi ya saya harapkan ya dalam waktu sejam ya mungkin ini udah selesai ya. Mungkin ya. Jadi untuk latihan soal ini hanya untuk nilai keaktifan saja ya. Ada lagi pertanyaan?
Kalau tidak ada, kita cukupkan ya kuliah hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak.